Musim baru dalam gelaran sepak bola Liga-Liga Eropa akan segera dimulai. Begitupun dengan klub-klub di Serie A Italia yang sedang bersiap untuk menghadapi ketatnya kompetisi. Pergerakan gesit AC Milan dalam aktivitas transfer kali ini sangatlah baik dalam menghadapi musim baru. Pantaskah pasukan asuhan Stefano Pioli musim ini diperhitungkan menjadi calon juara di Serie A maupun Liga Champions? Berikut kami sajikan kedalaman skuad dan prediksi line up AC Milan musim 2021-2022. Klik like, comment, and subscribe. Penjaga gawang. Sebelum ditinggalkan Donnarumma ke PSG, sebetulnya AC Milan sudah mendatangkan Mike Maignan untuk mengantisipasi jika memang Gigio benar-benar meninggalkan Milan. Pria berkebangsaan Prancis ini didatangkan AC Milan dari juara Ligue 1 musim lalu, Lille, dengan bandrol 13 juta euro. Di musim lalu bersama Lille ia bermain di 48 laga dalam 3 kompetisi yang dilalui. Hal ini membuat Mike Maignan di atas kertas lebih unggul dari penjaga gawang lainnya di AC Milan untuk menjadi penjaga gawang utama. Sementara selain Mike Maignan di posisi penjaga gawang saat ini ada nama Alessandro Flizzari. Pemain berusia 21 tahun asli binaan Akademi AC Milan ini musim lalu dipinjamkan ke klub Serie B Reggina. Selain Flizzari juga ada nama Ciprian Tatarusanu, penjaga gawang asal Rumania dengan tinggi badan 198 cm ini didatangkan Milan dari Olympique Lyon pada September 2020 dengan harga 500.000 euro. Musim 2020-2021 Ciprian bersama Milan turun di 5 pertandingan dalam 4 kompetisi yang dilalui, Serie A, Europa League, dan Coppa Italia. Kalau menurut Football Lovers, siapa nih yang layak mengisi pos penjaga gawang AC Milan musim 2021-2022? Pemain belakang. Jika melihat formasi yang selalu diterapkan oleh Stefano Pioli di AC Milan cenderung selalu menggunakan 4 pemain belakang, 2 center back dan 2 fullback. Di posisi center back sejatinya AC Milan musim ini mempunyai 5 pilihan. Fikayo Tomori, pemain yang musim lalu dipinjam dari Chelsea yang sempat turun di 22 laga di semua kompetisi yang dilalui serta menyumbang 1 gol di Serie A ini, sudah dipermanenkan statusnya menjadi sepenuhnya milik AC Milan pada musim ini. Alessio Romagnoli, pria Italia berusia 26 tahun bisa menjadi pilihan di barisan pertahanan AC Milan musim lalu. Dalam 3 kompetisi yang dilalui AC Milan musim lalu ia bermain di 30 pertandingan serta menyumbang 1 gol. Simon Zaire, kapten timnas Denmark di gelaran Euro 2020 lalu siap menjadi pilihan Pioli di barisan pertahanan musim 2021-2022. Sudah terbukti musim lalu ia sering diturunkan Stefano Pioli untuk menjaga pertahanan AC Milan. Total musim lalu ia turun di 39 laga yang dilalui Rossoneri. Matteo Gabbia, musim lalu ia turun di 13 laga bersama AC Milan. Usianya saat ini masih 21 tahun. Pemain binaan Akademi Milan ini bisa jadi pilihan Stefano Pioli juga di barisan pertahanan tentunya. Mattia Caldara, sepulangnya dari masa pinjaman di Atalanta, Mattia Caldara sebelum jelas akan dijual, dipinjamkan atau dijadikan bagian line up utama skuad tim musim depan. Yang jelas kontraknya bersama Milan masih tersisa hingga 2023 mendatang. Sementara di posisi pool atau wingback, AC Milan mempunyai total 5 pemain pilihan. Fode Ballo-Touré, pemain anyar AC Milan asal Senegal yang didatangkan dari klub AS Monaco ini bisa jadi pilihan Pioli selain Theo Hernandez di sisi kiri pertahanan Milan karena musim lalu pemain yang satu ini cukup jadi andalan tim AS Monaco di 29 laga yang dilaluinya. Theo Hernandez, bek kiri ex pemain Real Madrid ini jadi andalan Stefano Pioli musim lalu karena ia mampu membuktikan turun di 45 laga dan mengoleksi 8 gol di semua kompetisi yang dilalui. Davide Calabria, bek kanan produk Akademi Milan berusia 24 tahun ini telah melakukan perpanjangan kontrak bersama AC Milan hingga Juli 2025 mendatang. Performanya bersama Rossoneri musim lalu cukup baik karena ia mampu turun di 39 laga dan menyumbang 2 gol. Pierre Kalulu, bek kanan AC Milan yang berasal dari Prancis ini musim lalu turun di 18 laga dan mengoleksi 1 gol. Andrea Conti, bisa jadi pilihan karena datang dari masa pinjamannya di Parma. Musim lalu ia bersama Parma turun di 11 laga. Menurut Football Lovers, siapa yang bakal jadi andalan Stefano Pioli musim 2021-2022 di barisan pertahanan? Gelandang. Stefano Pioli biasanya menggunakan 3 gelandang dalam komposisi formasinya, 2 gelandang bertahan dan 1 gelandang serang di depan. Sandro Tonali, pria yang lahir di Lodi, Italia ini resmi dipermanenkan AC Milan setelah dipinjam dari Brescia musim lalu. Pemuda yang diprediksikan menjadi the next Andrea Pirlo dan Gattuso ini bermain sebanyak 37 kali dalam 3 kompetisi yang dilalui AC Milan musim 2020-2021. Ismail Bennacer, gelandang bertahan asal Aljazair ini musim lalu cukup mendapatkan kesempatan banyak bersama skuad AC Milan. Total ia bermain di 37 pertandingan dalam 2 kompetisi yang dilalui.
Frank Casey. Musim lalu nama Frank Casey cukup menjadi pilihan utama Stefano Pioli di posisi gelandang, khususnya gelandang bertahan. Terbukti ia turun di 50 laga yang dilalui Rossoneri. Selain itu juga ia menyumbangkan 14 gol di musim 2020-2021. Radek Kronik, gelandang asal Bosnia Herzegovina berusia 27 tahun ini bisa menjadi pilihan Pioli di barisan gelandang. Musim lalu ia turun di 38 laga dan menyumbang 2 gol. Tommaso Pobega. Selanjutnya ada nama Tommaso Pobega, pemain yang berasal dari Akademi AC Milan ini musim lalu dipinjamkan ke Spezia dan bermain dalam 20 laga serta mengoleksi 6 gol di Serie A. Brahim Diaz. Brahim Diaz menjadi salah satu pemain yang dipermainkan Rossoneri dari masa pinjamannya musim lalu. Ia bisa menjadi pilihan Pioli di posisi gelandang serang setelah musim lalu bermain di 39 laga dan mengoleksi 7 gol. Daniel Maldini. Putra mahkota dari legenda AC Milan Paolo Maldini ini adalah produk asli binaan Akademi Milan yang masih berusia 19 tahun. Musim lalu ia sempat diturunkan 3 kali di posisi striker, 1 kali sebagai sayap kiri dan 3 kali menjadi gelandang serang. 3 posisi depan Stefano Pioli biasanya selalu memakai 2 winger dan 1 penyerang. Ante Rebic. Sayap kiri asal Kroasia berusia 27 tahun ini musim lalu bermain di 33 laga dan menyumbang 11 gol, 20 kali diterapkan sebagai sayap kiri dan 13 kali menjadi penyerang. Jens Peter Hauge. Musim lalu winger muda didatangkan Milan dari klub asal Norwegia dengan bandrol 5 juta euro. Kedatangannya sempat diragukan media, namun ia cukup baik di musim pertamanya dengan turun di 24 laga dan mencetak 5 gol. Dia bisa menjadi opsi Pioli di sayap kiri. Alexis Saelemaekers. Winger kanal asal Belgia ini musim lalu bermain di 40 laga dan mencetak 3 gol di AC Milan. Rata-rata ia bermain 35 kali di posisi sayap kanan, sisanya 4 kali sebagai sayap kiri dan 1 kali sebagai sayap kanan. Samu Castillejo. Winger kanan asal Spanyol ini musim lalu cukup menjadi kepercayaan Stefano Pioli. Ia turun di 43 laga dan mencetak 3 gol untuk Rossoneri. Olivier Giroud. Di posisi penyerang AC Milan kedatangan amunisi baru yang didatangkan dari klub juara bertahan Liga Champions yakni Chelsea. Musim lalu Giroud bersama Chelsea turun di 31 pertandingan dan mengoleksi 11 gol serta mengantarkan The Blues juara Liga Champions. Rafael Leao. Masih di posisi penyerang ada pria Portugal berdarah Angola yakni Rafael Leao. Rafael bisa menjadi opsi di lini depan jika Giroud maupun Ibrahimovic mandul musim depan. Ia di musim lalu sebetulnya turun di 40 laga dan hanya menyumbang 7 gol. Lorenzo Colombo. Selanjutnya ada nama pemain muda potensial asli binaan AC Milan yakni Lorenzo Colombo. Sempat ikut dalam skuad Milan hingga pekan ke-16 di musim lalu, Colombo akhirnya dipinjamkan ke klub Serie B, Cremonese, dan ia bermain di 13 laga serta mencetak 1 gol bersama Cremonese. Zlatan Ibrahimovic. Pemain veteran Zlatan Ibrahimovic sepertinya masih akan membela Rossoneri musim depan untuk memimpin para punggawa Milan tentunya. Musim lalu ia bermain di 27 laga dan hampir saja mengantarkan Milan juara Serie A. Sementara di rumor transfer ada beberapa pemain yang dikaitkan akan bergabung AC Milan musim ini. Di antaranya ada Visa Kvaratskhelia. AC Milan dikabarkan bakal mendapat talenta super dari Georgia, winger Visa Kvaratskhelia di bursa transfer musim panas ini. Kabarnya proses transfer Kvaratskhelia ke AC Milan ini dimakalari oleh Kakak Kaladze, legenda Rossoneri asal Georgia. Caio Jorge. Lalu ada nama penyerang muda Brazil Caio Jorge yang dalam beberapa waktu lalu dikabarkan akan merapat ke markas AC Milan. Warren Bondo. Dan terakhir AC Milan dikabarkan telah mengontak AC Nancy untuk membeli Warren Bondo. Gimana football lovers tanggapannya? AC Milan musim depan apa bisa diperhitungkan untuk berbicara lebih di Serie A maupun Liga Champions? Kasih komentarmu di bawah ya. Jangan lupa update berita sepak bola hanya di We Are Brother Football. Support channel ini dengan cara subscribe. Caranya klik tombol merah di bawah video ini. Lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru di setiap harinya. See you next time football lovers. We Are Brother Football.